Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas game yang sangat menarik banget dari turnamen yang sedang berlangsung, yaitu turnamen Super Chess Classic Romania 2026. Ini turnamen dalam rangkaian Grand Chess Tour ya. Buat kalian yang belum tahu, Grand Chess Tour ini yang pembinanya ya adalah Garry Kasparov, dan ini turnamen prestisius yang akan berlangsung. Biasanya akan berlangsung 2 kali atau 3 kali di negara Eropa, kemudian akan berlangsung di Amerika. Dan gue akan bahas permainan catur antara Bogdan Daniel Deac, catur tuan rumah 2650 dari Romania, berhadapan dengan Jordan Van Foreest. Lu masih inget dong, Jordan Van Foreest baru aja ngalahin Magnus di turnamen sebelumnya, Tap and Sigmund. Oke, kita nonton sampai habis. Jangan lupa jangan di skip iklannya, di like dulu dan di share dan di subscribe. Bogdan memulai dengan pembukaan Inggris C4, dijawab E5, dan putih bermain dengan fianchetto G3, hitam juga mengikuti. Putih bongkar petak center dengan D4, dimakan, queen keluar makan pion D4 ancam benteng, kuda keluar dan putih bishop G2. Hitam mengeluarkan kuda cepat ke petak C6 ancam queen, queen mundur lakukan skak petak E3, ditutup dengan queen, putih kuda C3. Nah, kita mengira mungkin akan terjadi permainan in game ya. Dan hitam di sini langsung menyerang dengan langkah kuda B4, mau ke petak C2. Putih queen D2. Nah, ternyata enggak. Jadi putih menolak untuk pertukaran queen. Hitam bishop G7, putih kuda F3, hitam mengamankan raja, kemudian putih mengamankan raja, hitam C6 menjaga petak krusial D5. Putih E4, hitam D6, putih benteng D1 ancam pion, hitam nggak peduli, malah pilih kuda D7. Loh, dikasih pionnya. Ya, Jordan Van Foreest adalah pemain yang sangat taktikal. Wah, apa ya idenya? Kalau dikasih pionnya dimakan oleh putih, dimakan lagi, sebenarnya putih unggul tipis. Dan hitam mungkin akan kuda B6, ancam pion C4. Nah, kayaknya di sini Bogdan nggak berani ya untuk mainin variasi langkah ini. Nggak tahu kenapa ya. Harusnya sih fine-fine aja gitu. Nah, ini selera ya. Padahal baik-baik aja. Dia lebih pilih langkah A3, kemudian hitam pilih kuda ke petak A6. Putih queen ke petak C2, hitam kuda E5. Menurut saya sih kenapa nggak mau ditukar queennya, makan pion D6, karena ngerasa kalau itu keunggulan semu ya, dan pionnya mungkin akan jatuh lagi. Kuda E5 diterima pertukaran oleh putih, kuda makan kuda, hitam makan pakai pion, sangat kuat menguasai petak D4. Di sini bisa kita lihat ya bahwa putih rugi, dia nggak menguasai petak D5, tapi hitam punya rencana untuk menguasai petak D4. Lihat apa yang dilakukan oleh hitam setelah B4, kemudian manuver kuda C7, kemudian C5, dan kemudian hitam bishop G4 ancam benteng. Putih F3, gajah mundur ke petak E6, kemudian gajah E3, hitam bongkar lewat F5. Putih benteng A B1, dan serangan langsung dimulai oleh Jordan Van Foreest dengan F4. Langkah ke-20. Tentu saja makan akan menguntungkan buat hitam ya, akan membuka jalur gajah, dan putih lebih pilih gajah mundur ke petak F2. Jordan Van Foreest melakukan pertukaran pion pada petak G3. Putih makan balik dengan pion dan dia mainkan langkah gajah ke petak F7. Tujuannya apa? Manuver kuda ke petak E6, terus ke petak D4. Dan tadi kenapa ditukar pion G3-nya? Membuka jalur F supaya kelihatan tuh ancaman pada petak F3. Putih nggak mau diem aja. Putih lakukan serangan lewat sayap menteri dengan dorongan pion B5. Hitam melanjutkan idenya, grid move. Putih makan pion C6, dimakan balik. Putih propilaksis mencegah ide dengan kuda E2. Hitam menambah kekuatan dengan benteng A D8. Putih benar-benar coba mengganggu lewat sayap menteri dengan queen A4. Dijaga queen C7. Queen masuk lagi ke petak A6, benteng mau masuk ke petak B7. Jordan Van Foreest melanjutkan idenya dengan serangan sayap raja, kuda ke petak G5, dan putih F4, balik lagi mundur, F5, balik lagi kuda G5. Kemudian putih mainkan langkah G4, pertukaran pion F5 dilakukan, makan pakai pion G. Jordan Van Foreest geser raja ke petak G8, idenya mau pindahin benteng ke petak G8. Putih menutup langsung dengan kuda G3, Jordan tetap lanjutkan idenya, putih queen E2, dan inilah langkah menarik dari Jordan Van Foreest di langkah ke-33 yang sangat krusial, sacrifice the rook. Ya, kalau dimakan pakai bishop membuka queen ancamannya. Nggak berani putih di sini, lebih pilih gajah E3, langkah yang lebih bagus benteng B4. Ya, tujuan mengancam kuda ternyata salah, dan hitam menemukan langkah brilian pertamanya, gajah F6. Ya, masih memberikan bentengnya.
Putih raja ke petak F2 blunder ya. Harusnya makan memang langkah yang terbaik. Harusnya dimakan ya, pada saat gajah F6 dimakan dan kemudian E5, ini langkah yang paling bagus, dimakan. Kemudian ya kalau dimakan pakai bishop tentu akan enak buat putih ya, dengan benteng B7 nih ada langkah kayak gini. Tapi Bogdan tidak melihat di situ, wajar ya, manusiawi guys. Raja F2 dimainin, tujuannya mungkin mau aktifin benteng. Hitam menyerang terus dengan bishop C4, great move. Langkah 36, queen H5 putih. Dan hitam menemukan brilian keduanya, queen G7, siap-siap mau mengancam jalur G. Kemudian putih menjaga dengan queen ke petak H2 dan hitam menemukan langkah brilian ketiganya, sacrifice the knight. Boom. Ya, kalau dimakan pakai benteng, maka hitam akan lakukan gajah ke petak H4 skak. Kalau dimakan G2-nya skak mat, raja G1 dan benteng E4. Ya, tentu kalau raja F3 checkmate ya, petak G4. Jadi brilian banget nih. Knight sacrifice. Bishop putih yang dimakan lagi dengan rook. Brilian keberapa tuh? Keempat ya. Dan kemudian putih benteng B7 dimakan, kuda E4, menteri B2 skak, benteng D2, menteri B1 ancam kuda mundur ke petak G3. Ya karena ada ancaman F1 teman-teman, jadi makan F6 nggak bisa. Hitam mendorong pion E4, putih langkah 43 benteng D7, queen B2 skak, tutup, queen A1, benteng D7 lagi skak, balik lagi, queen makan pion, kemudian kuda makan E4 dan hitam queen A1 great move. Putih menteri ke petak H3, hitam gajah D5 great move kembali. Kemudian kuda makan pion petak F6. Temukan langkah great move berikutnya teman-teman. Yap, queen G1, kemudian skak lagi benteng G2, kemudian queen B1, raja D4 skak lagi, raja D3 kemudian skak, kemudian raja C2 skak, menteri B3 raja C1 skak, raja B1. Temukan langkah brilian terakhir di game ini di langkah 56 guys. Bisa tebak? Yap, ada langkah gajah ke petak A2. Boom. Harus dimakan dong. Menteri ke petak B4. Raja kemanapun akan skakmat petak E1. Ya, ini adalah permainan brilian Jordan Van Foreest. Jadi memang gila banget sih. Kalau kalian suka Dubov, harusnya kalian juga mulai menyukai gaya-gaya dari Jordan Van Foreest ini. Dengan kemenangan ini, Jordan Van Foreest memiliki nilai yang bagus ya. Tadi malam sudah selesai babak ketiga dan Jordan Van Foreest kembali remis ya. Skornya sekarang dari 4 babak yang udah berlangsung ya. Vincent Keimer 3 poin, Anies Giri 2,5 dan Jordan Van Foreest 2,5. Wah, dua pecatur Belanda ketat menempel. Catur Jerman dan Pragnananda 2,5. Nanti malam akan berlangsung nih Jordan Van Foreest lawan MVL. Apa komentar Anda dan apa prediksi Anda? Langkahnya keren gak tuh? Coba kasih nilai angka 1-10. Berapa nilai yang cocok untuk permainan dari Jordan Van Foreest ini? Dukung terus Chess. Kita ketemu di video berikutnya.